Bisa dengar suaranya Budian nggak? Bisa, Bu. Bisa, Nah, Bu. oke, bisa tak Bisa, jelasnya ya. Bu. Langsung kalian Bisa, Bu. perhatikan. Bilangan bulat part 3 ini yang kemarin. Budian kemarin lihat sepertinya ada beberapa anak yang pas waktu mengumpulkan tugas nih, yang nilainya masih kurang dari 70. Mungkin kalian masih agak kesulitan dalam memahami. Yang Budian lihat yang kesulitan itu kalian di sini. Pecahan, nggih. Dari pecahan campuran kalian merubah ke pecahan biasa itu bisa enggak? Ada yang masih bingung caranya? Ada yang masih bingung? Kok kayaknya sih jawab. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Saya tak buka nih soalnya sebentar, laptopnya rotok emot. Yes, kelihatan toh? Kemarin yang banyak salah itu ada beberapa yang di nomor 1. Kalian banyak salahnya itu antara tanda positif dan negatif itu masih keliru. Diingat-ingat ya aja. 4 sifat yang sudah Budian tuliskan pada video yang pertama dulu itu harus kalian ingat. Coba mic-nya dinyalakan, Budian mau tanya. Sifat yang pertama di rumah ada. Di rumah. Sudah? Mic-nya sudah dinyalakan? Untuk sifat yang pertama, ketika bilangan positif bertemu dengan bilangan negatif, hasilnya apa aja? Hasilnya apa? Negatif. Negatif. Terus sifat yang kedua, ketika bilangan negatif bertemu dengan bilangan positif, maka hasilnya ayo toh jawab toh, masa ndak ada yang mau jawab. Hasilnya apa? Boten pirang, Bu. Ndak dengar. Boten. Bu, tidak jelas suaranya. Suaranya ndak jelas. Kalau gini halo, Tidak sudah jelas? jelas suaranya. Sudah? Sudah jelas belum? Dereng. Kenapa ya ndak jelas? Bentar. Halo, sudah jelas? Sudah jelas? Halo? Tes. Piye, sudah jelas belum? Sampun. Sudah, yang lainnya? Kok Aris Kantok yang jawab, yang lainnya? Rendra, sudah jelas belum? Reva? Sudah. Sudah, kalau sudah kita lanjutkan ya. Sudah, Bu. Perhatikan. Untuk sifat yang kedua itu ada ketika bilangan negatif bertemu dengan positif, hasilnya apa aja? Hasilnya? Kok enggak ada yang jawab ya? Dengar suaranya Budian enggak ya? Dengar suaranya Budian enggak? Halo? Halo? Kalau enggak Agak, dengar, Bu.
Halo, sudah jelas? Sudah. Sudah. Kalau Budian tanya dijawab ya. Soalnya kalau kalian tidak jawab nanti Budian gak ngerti kalian dengar apa enggak gitu. Nah, sekarang perhatikan untuk sifat-sifatnya. Pokoknya tandanya berbeda. Positif bertemu dengan negatif atau negatif bertemu positif, kuwi hasilnya mesti negatif ya. Diingat-ingat itu, positif ketemu negatif, negatif, negatif ketemu positif, positif. Tetapi jika negatif bertemu dengan negatif, hasilnya Positif. Positif. Oke. Sekarang kita coba soal yang pertama, dicocok nih garis berarti ya. Ini 12, nggih. Terlihat toh? Terlihat enggak di layar? Presentasinya Budian ini soal terlihat 12 ini 12 kan tetap nggih. 12 tetap 12. Tanda kurang di sini juga tetap, tulis kurang. Nah, di sini ada 15 dikurangi dengan 16. 15 gini ya. Nah, 15 dikurangi dengan negatif 16. Nah, iki Ca. Iki lho sing tak maksud nih ini. Negatif bertemu dengan negatif. Saya tak bunderane. Yo. Negatif bertemu dengan negatif itu loh yang Budian maksudkan, paham toh? Loh. Tuh, bentar. Yo, negatif bertemu dengan negatif. Nanti jadinya apa, Ca? Positif. Dikurangi. Nah, ini 15 negatif, negatif ini jadi positif. Berarti jadinya 15 ditambah 16. Kurung buka 15. Nah, ini kan tadi kan negatif dengan negatif jadinya kok positif. Ini loh. Positif. Oke. Kalau kalian masih bingung, itu ditulis langkah-langkahnya seperti Budian ini. Ini loh, terutama yang ini. Nih. Ini ditulis. Dari soal ini, gitu. Kita rubah ke sini dulu supaya kalian tidak bingung. 12. Ini tetap 12. Tanda kurang. Tetap kurang. 15 tetap 15 gitu. Ini kurang dengan kurang ini loh negatif di sini dengan negatif ini jadi positif. Paham gitu dari sini? Maksudnya Budian negatif ketemu negatif jadinya positif itu di sini. Ini positif 16 tetap ditulis 16. Nah, kalau sudah begini baru bisa kita kerjakan. 12 tetap ditulis 12. Tanda kurangnya tetap kurang. Nah, di sini kita kerjakan 15 ditambah 16 hasilnya berapa, Ca? 31. Betul. 31. Nah, baru 12 dikurangi 31 hasilnya bisa kalian kerjakan pakai garis bilangan 12. Kalian buat garis bilangan dulu 12. Kalau dikurang berarti arahnya ke kiri, ya. Dikurang 31 loncatan. Hasilnya berapa? -19. Negatif 19. Atau logikanya gini, Ca. Kamu punya permen 12. Tapi temenmu minta permen 31. Loh, padahal permenmu mek rolas, tapi temenmu itu minta 31. Berarti yang diminta temenmu itu lebih banyak. Nah, kalau yang kamu punya sedikit, temenmu mintanya lebih banyak, nanti pasti hasilnya akan negatif atau kurang. Akhirnya sampean utang mek duwe rolas tapi dijaluki 31. Berarti supaya dapat 31 ini tadi kalian harus pinjam atau harus hutang sebanyak 19 permen. Atau kalau kalian bingung, lebih gampang itu memang dikerjakan pakai garis bilangan, nggih. Paham nggih dari sini? Paham. Lanjut. Terus Budian contohkan lagi untuk yang nomor C.
Negatif 36 tetap ditulis negatif copot. Negatif 36 tetap ditulis negatif 36 gitu. Nah, ini loh yang Budian maksudkan. Nih, di sini ada positif karena negatif gandeng, Ca. Jadinya apa kalau positif ketemu negatif di sini? Jadinya Negatif. negatif. Negatif berapa, Ca? Negatif. Negatif Negatif. berapa? Negatif. Negatif berapa angkanya? 9. 9. Terus di sini negatif tetap ya. Ditulis di belakangnya negatif. 10-nya juga tetap ditulis. Nah, ya, langsung saja. Negatif 36, negatif 9, negatif 10. Kalau negatif semuanya berarti arahnya ke kiri. Negatif 36 sama negatif 9 jadinya negatif 45. Negatif 45 sama negatif 10 jadinya negatif berapa? Negatif, betul enggak? Negatif 35. Negatif 35. 35. Ini soalnya bener enggak? Negatif. Negatif 36. Ini negatif semua aja. Negatif negatif 36, negatif 9 jadinya negatif Negatif 10. 25. Terus negatif 45. Terus negatif 45 ya toh, dari depan negatif 45 dikurangi dengan 10. Ayo berapa? Negatif 55. Negatif 55 gitu loh, oke. Ini loh, jadi tandanya yang berubah tadi di sini. Nih, ini karena positif bertemu negatif jadinya negatif. Nah, kalau semuanya negatif arahnya ke kiri, nggih. Sampun paham nggih? Paham. Nggih. Paham. Sekarang kemudian lanjutkan yang D negatif 6, tetap ditulis negatif 6. Nah, di sini ketemu positif ketemu negatif. Jadinya Negatif. Negatif. 9-nya tetap, kurung bukanya tetap nih, kurung buka, kurung tutup, dikali dengan 10. Tandanya apa? Kalau ada kurung buka di sini tandanya apa? Kurung buka, kurung tutup ini dalam kurung tandanya apa? Berarti ini harus apa? Dikerjakan dulu. Ya, dikerjakan dahulu kalau dalam kurung, nggih. Negatif 6 sama negatif 9 hasilnya berapa, Cah? Negatif 6 sama negatif 9. 18. Oh, Negatif. negatif 8. 15 Negatif 15. sama saja, Cah. Songo ambek 6, songo ditambah 6 piro? 15. Tapi tandanya negatif 15 dikali dengan 10 tetap. Berapa hasilnya? Negatif 15 dikali 10 hasilnya? Negatif 150. Iya, betul. Negatifnya jangan ketinggalan karena di sini ada tanda negatif ya. Paham? Sampun? Paham. Pokoknya yang Paham. kuncinya mengerjakan bilangan bulat positif dan negatif ini kalian harus menghafal ya. Kudu apa lek positif ketemu negatif itu harus hafal dan harus cermat. Sekarang masuk ke bilangan campuran. Bentar. Nah, ini kalau ini namanya pecahan campuran, Cah. Ada yang besar satu di sini, terus ada pecahan, biasanya ini namanya pecahan campuran. Cara mengerjakannya, yang bilangan di depan ini boleh kalian tulis tetap boleh satu. Baru yang dihitung itu yang pecahan biasanya ini. Oke. Paham nggih? Yang di depan besar ini tetap boleh, tetap ditulis besar karena di sini ada satu, di sini nggak ada ya berarti di sini tetap satu karena satu ditambah 0 atau kosong sama dengan satu. Baru yang kita kerjakan yang pecahan biasanya 1/2 dan 5/4
per 6. Nah, yang harus kalian ingat ketika penjumlahan atau pengurangan pecahan itu artinya penjumlahan dan pengurangan khusus penjumlahan dan pengurangan pecahan itu artinya penyebutnya harus diapakan? Disamakan. Disamakan. Nah, cara menyamakannya bagaimana, Cak? Cara menyamakannya bagaimana? Pakai KPK. Pakai KPK. Ada yang masih belum bisa cara mencari KPK? Bisa. Kudu iso ya. Lek ndak iso minta diajari temannya. Kelas 4 lo sudah diajari mencari KPK. Sekarang 2 dan 6 KPK-nya berapa, Cah? 6. 6 KPK-nya 6. Pokoknya dicari bilangan yang sama-sama bisa dibagi 2 dan juga bisa dibagi 6. Mencari bilangan yang sama-sama bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 6. Jawabannya adalah 6. Terus bagaimana cara mengerjakannya? 6 sudah ketemu toh penyebutnya 6. 6 kalian bagi dengan penyebut yang depan. 6 dibagi 2. Caranya ngono, Cah. 6 dibagi 2 berapa, Cah? 3. 3. Dapat 3. 3 itu dikali dengan atas. 3 dikali dengan atas. 6 dibagi 2 dikali dengan atas. Diling-iling 6 dibagi 2 tadi 3. 3 dikali dengan atas. 3 dikali dengan 1 hasilnya 3. 3. Tulis di sini 3. Nah, tandanya di sini tambah, ditulis tambah. Nah, sekarang ganti. Penyebutnya ini dibagi dengan penyebut yang pecahan yang belakang. Tadi kan 6 sudah dibagi 2 dikali 1 hasilnya 3. Sekarang gantian yang belakang. 6 dibagi 6 berapa, Cah? 1 dikalikan dengan 5 hasilnya 5. 5. Wes ketemu. Jadi pecahan yang ini nanti kita samakan dulu penyebutnya, ketemu hasilnya ini. Kita jawab dulu. Sama dengan 1. Tetap ditulis ya. 1 nya panggah ditulis 1. Nah, ini ditambahkan tadi. Kan sudah kalian cari. 3 ditambah 8 berapa, Cah? 11. 3 tambah 8. 3 tambah 5. 3 tambah 5. Nil, 3 tambah 5. 3 ditambah 5. 8. Bawahnya tetap 6. Oke. Sudah? Kalau sudah, jawabannya adalah 1/6/8. Boleh seperti ini. Kalau kalian sudah menguasai, boleh disederhanakan lagi, Cah. 8 dan 6 itu bisa, Cah, disederhanakan, Cah. 1 tetap ditulis ditambah dengan 8 dibagi 6. 8 dibagi 6 dapat berapa, Cah? 1. 1. Betul. 1. Tapi ada sisanya. Tulis 1. Hasil pembagiannya itu tulis di depan. 1 Jadi 2 per bilangan 6. aja. Iya, betul sekali. Hasil pembagiannya ditulis di depan sini 1, sisanya ditulis di atas 2 sisanya. Karena apa? 1 kali 6 kan 6, ya toh? 6, sedangkan di sini 8. 8 dikurangi 6 sisanya 2. Bawahnya tetap 6. Begini ya. Satunya tadi ditulis di sini 1 ditambah 8/6 ini dipecah. Dijadikan pecahan campuran bisa. 8 dibagi 6 dapat 1. Sisanya 2 ditulis di atas, penyebutnya tetap. Jadi ketemulah hasilnya berapa, Cah? Hasil akhirnya 1 ditambah 1 berapa? 2. 2 ya toh. Dari 1 ditambah 1 hasilnya 2. Di sini tetap 2/6. 2/6 dibagi lagi bisa, tapi enggak usah, enggak apa-apa. 2/6 boleh sama-sama dibagi 2. Hasilnya nanti 1 per 2. Di sini 1/8.
3. Dari mana 1/3? Ya ini 2/6 ini sama-sama bagi 2. 2 dibagi 2 1. 1. 6 dibagi 2 3. jadi hasilnya tetap 2-nya, tetap 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Caranya gini nggih. Terus lanjut Nggih. sekarang yang nomor 3. Aduh, 12/15 tetap ditulis 12/15. 12/15 tetap. Nah, ini tandanya dikali, Cah. Kalau dikali, penyebutnya tidak perlu disamakan. Dieling-eling, kali dan bagi, penyebut tidak perlu disamakan. Yang perlu disamakan tadi apa? Tambah. Ya, tambah dan kurang. Betul. Nah, supaya mudah mengerjakan bilangan pecahan bilangan desimal ini kita ganti dengan bilangan pecahan 0,12. Kalau dijadikan pecahan sama dengan 12 per 100. Karena apa? Di belakang koma ini ada 2 angka. Berarti pernya penyebutnya adalah 100. Kok bisa begini? Nah, kalian dulu kelas 4 pasti sudah diajari, kali dieling-eling caranya. 0,12 jika dijadikan pecahan biasa jadinya 12, angka 12 per dengan 100. Kok bisa 100? Iya, karena angka di sebelah kanan koma itu ada dua angka, sedangkan 100 nolnya juga 2 gitu ya. Langsung berarti kita tinggal mengalihkan saja, karena tidak perlu menyamakan penyebut. Ingat, perkalian tidak perlu menyamakan penyebut ya. Sekarang langsung kita kali. 12 kali 12 berapa, Cah? 144. 144. Nah, yang bawah 15 kali 100. Gampang sekali, 15 1.500. 1.500. Boleh. 1.500. Dijawab begini boleh, disederhanakan juga boleh. Cara menyederhanakannya, atas dan bawah dibagi dengan bilangan yang sama supaya adil. Dibagi berapa, Cah penake? 2. 12. 2 nanti masih bisa dibagi lagi, boleh kalian bagi 2 dulu boleh. Terus nanti kalau ketemu hasilnya dibagi lagi, kalau bisa dibagi lagi boleh. Dibagi sampai dengan bilangan yang terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Kalau kemudian kemarin sudah menghitung, dibagi 12 itu hasilnya 12. Kalau 1.500 dibagi 12 hasilnya berapa, Cah? 125. Ya, betul, 125. Yes. Dari sini sudah tidak bisa dibagi lagi. Ini, okay. Terus boleh juga dari sini kalian jadikan pecahan desimal. Boleh, ada kemarin yang jawab pecahan desimal. Jawabannya yaitu 12 dibagi 125 0,096. Ini juga betul, boleh. Di sini kan Budian tidak minta harus dijadikan pecahan biasa atau pecahan desimal. Boleh kalian jawab 12 per 125 0,096 juga boleh ya. Terus langsung, kamu paham dari sini? Paham. Oke, lanjut sekarang. Paham. Kemudian langsung ke nomor 5. Ini bilangan positif negatif, gampang ini ya. Cuman kalian ini kan berupa soal cerita, jadi kalian harus lebih memahami. Nomor 5, pada suatu saat suhu laboratorium komputer itu 5. Asalnya 5 aja. Terus berapa derajatkah suhu ruang laboratorium jika suhunya naik? 5, awalnya 5. Terus naik berarti diapakan, Cah? Ditambah. Dengan berapa? Naik berapa? 6. Berarti 6. suhu akhirnya menjadi berapa, Cah? 11. Ya, 6 6 ditambah 5 sama dengan 11. Betul, ini semuanya pasti bisa. Terus yang ini suhunya turun, berarti yang awalnya tadi 5 kalau turun ini berarti diapakan, Cah?
Dikurang. Dikurang. Turun berapa? Turun berapa? 10. 10. 10. Wes, dari awal suhunya 5 turun 10 derajat Celcius menjadi berapa, Cah? 5. Terus 5. 5 Minus turun atau dikurang itu arahnya ke kiri. Ke kiri 10 loncatan. Hasilnya menjadi minus Min 5. 5. min Negatif atau 5. 5 derajat Celcius. Caranya bagaimana? Lek bingung gambaro garis bilangan, ora usah ngawang. Lek ngawang sampean kok muda bingung. Jadi harus pakai garis bilangan nggih. Sampun dari sini paham nggih? Paham. 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 Nanti supaya kalian lebih mudah memahami, ini tak kirim nang WA. Nanti kalian boleh ngecek, nyocok nih jawabanmu. Bu, tapi nomor 4 wow dari apa? Tidak apa-apa, kan itu Budian sengaja diloncati hanya beberapa saja. Kalau nomor 3 kalian sudah paham, nomor 4 juga pasti sudah paham. Kan sebenarnya sama, cuman beda angka dok. Terus ada yang ditanyakan enggak? Ada yang belum paham? Boten. Kesulitan? Ya, Bu. Boten. Mungkin Boten. Oke, untuk memahami Tidak, Bu. mungkin hari ini nanti Budian kasih, hari ini atau besok Budian kasih latihan soal secara virtual. Kemungkinan hari kuisnya, jadi Budian kasih soal lisan atau Budian kasih soal berupa teks, kalian langsung menjawab itu. Jadi disik-disikan kayak wingi nggih. Sekalian Budian mau tahu kalian bisa apa enggak. Itu hari Sabtu tentang materi bilangan bulat. Tentang yang video part 3 kemarin ya, tentang pecahan, terus soal cerita, tentang pecahan desimal, pecahan campuran. Itu nggih. Untuk hari Sabtu. Terus untuk temanya yang kemarin sudah dibaca toh? Sudah. Temanya Sudah. ditanyakan Sudah. Sudah. ditanyakan tentang Boten. Boten. tentang hewan. Sebentar. Perkembangbiakan hewan Cah ya kemarin. Perkembangbiakan hewan dilakukan dengan berapa cara Cah? 2. 2, Bu. 2, Bu. 2, Bu. Apa saja? 3, Bu. 3. Apa saja? Ovipar, vivipar, ovovivipar. 3. Bentar. Sebentar. Kemudian buka bukunya dulu. Perkembangbiakan hewan secara generatif dikelompokkan menjadi 3. Jadi hewan itu berkembang biak dengan beberapa cara. Bentar, sebentar. Oke, dengan 3 cara.